Ya. Terus dalam engage program sebenarnya ada retention program nggak? Dalam kondisi sekarang itu retention program itu sebenarnya cukup penting, ya. Kenapa cukup penting? Nanti kita bicarakan di belakang ya. Retention program ini mencakup pertimbangan kekuatan cash flow keuangan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Nah, itu yang dinamakan retention program, ya. Terus kalau kita lihat COVID-19 ya seperti tadi di gambar di atas ya, yang namanya suatu krisis itu di situ ada danger, ada bahaya, dan tentu ada peluang, ada opportunity ya. Jadi dalam konteks ini dia krisis COVID-19 ini sebenarnya sebuah kesempatan atau peluang ya. Kita di HR contohnya oke. Ya. Terus ini ya yang jelas kalau perusahaan pasti tidak ingin kehilangan key employee ya. Jadi karyawan intinya yang punya performa bagus, yang kontribusi ke perusahaan besar sekali ya kan. Apalagi sampai dia pindah ke kompetitor kita, ya udah hancur ya. Malah ada perusahaan ada aturan kan kalau bisa kalau kerja di perusahaan kami setelah keluar sekian tahun nggak boleh kerja di kompetitor ya. Itu mungkin ada berapa perusahaan saya tahu ada perjanjian kayak gitu. Jadi kalau sampai key employee kita kerja ke perusahaan kompetitor, wah itu udah satu tanda ya, tanda bahaya, danger ya, bukan peluang lagi. Oke, yang ketiga, yang tadi saya bilang high cost ya, selain tadi kan biaya PHK ya, kita misalnya kalau karyawan mungkin nanti habis new normal kita butuh ya rekrut baru ya kan, itu semua biaya ya. Yang rekrut baru kita adain training dan deployment ya, ya. Nanti di belakang juga ada berapa data tentang biaya-biaya yang keluarkan ya. Di sini ada satu ini studi dari Harvard ya. Jadi istilahnya kalau biaya untuk satu performance ya, superstar performance itu kita bisa saving uang cukup besar untuk perusahaan ya, karena ini dalam gelora jadi kita sesuaikan aja. Yang jelas kalau di Indonesia kita pernah survei, kalau untuk mendapat pengganti karyawan ini ya superstar performance itu minimal kita butuh 6 bulan gaji dari karyawan yang superstar sekarang ini. Kalau misalnya dia keluar atau dia pindah ke perusahaan lain nah, dengan segala alasan kayak gitu ya. Hidden cost dan benefit ya. Jadi di sini tadi kita udah lihat penularan untuk virus COVID ini sangat cepat ya sekali dan tingkat fatalitas itu mencapai 5%, itu lumayan besar ya. Tapi kalau dibandingkan SARS, flu burung ya, atau satu lagi H1N1 itu kematiannya lebih besar ya, hampir 20% ya. Tapi ini karena COVID-19 ini penularannya cukup cepat ya, kita takut juga ya dengan biaya yang cukup besar ya. Mungkin saya perlu kenapa dimasuk ke hidden cost karena banyak ya teman itu karena kalau udah positif COVID yang tadinya nggak parah setelah masuk ke rumah sakit rujukan tambah parah karena kondisi di sana itu istilahnya lingkungannya itu lebih ini ya lebih berat gitu dong karena di sana itu semua COVID di mana-mana ada ya dan kestresan juga kalau kita di itu semua COVID jadi stres ya. Ini ada satu teman yang terakhirnya juga akhirnya kena ya. Jadi dia stres, takut-takut, akhirnya kena juga COVID ya, kayak gitu. Karena kalau banyak yang sendiri misalnya dia oke lah istilahnya kalau dia mampu mungkin dia pilih rumah sakit ya untuk yang kena COVID-19 ya. Jadi kesembuhannya lebih cepat ya. Gitu. Jadi makanya di sini kita istilahnya tetap merupakan suatu hidden cost yang cukup besar ya. Terus
berkaitan dengan benefit program, ya, menurut William Stowell Watson, ya, dalam satu survei Asia Pasifik benefit, ya, menyatakan bahwa 61% perusahaan berpendapat bahwa employee benefit membantu meningkatkan, mempertahankan atau menarik karyawan berpotensi atau berkinerja, dan 67% perusahaan berpendapat bahwa karyawan sangat menghargai employee benefit mereka, ya. Jadi karyawan merasa itu sangat bermanfaat survei ini. Jadi perusahaan mempunyai pendapat kayak gitu, ya. Jadi dari presentasi cukup tinggi ini artinya benefit program ini sangat cukup bagus untuk diterapkan dalam kondisi sekarang. Terus kalau benefit program, ya, ini berkait dengan retention program, ya. Di sini ada satu program namanya program pesangon, ya, yang tadi kita singgung masalah hidden cost, dan ada jaminan penghasilan, ya, dan ada istilahnya flexi benefit juga, ya. Kalau program retention ini melalui benefit program ini, ya, yang jelas tujuannya kita bisa dapat, yaitu sebagai dana pesangon, ya. Kalau dari benefit program ini sebagai dana pesangon, ya, gimana kalau kita mem-PHK karyawan atau karyawan meninggal, ya. Terus kedua sebagai dana sakit yang berkepanjangan, ya, itu juga sebagai satu dana, ya. Terus ketiga bisa sebagai dana reward and recognition scheme, ya. Reward recognition itu banyak, ya, yang tergantung itu perusahaan itu, makanya harus dilakukan suatu survei atau pendataan, ya. Reward and recognition scheme apa yang akan diterapkan di perusahaan, ya. Terus itu merupakan sebuah dana sebagai retention atau engagement program, ya. Jadi ini kalau benefit ini sebagai satu dana yang untuk kita sebagai program retention, ya kan? Dan sebagai ketahanan cash flow perusahaan, ya. Mungkin sekarang cash flow-nya kalau kita ikut program benefit ini, jadi kita bisa menjaga cash flow, ya, di mana cash flow tidak terganggu, bahkan bisa merupakan suatu penambahan cash flow. Itu kemungkinan bisa, ya, dengan program benefit ini, ya, karena ini cukup luas, ya. Jadi bagi yang berminat tentang salah satu program retention, yaitu program benefit ini, ya, bisa konsultasi lebih lanjut secara gratis, ya. Nanti bisa hubungi nomor WA ini, ya, karena ini kita akan melibatkan mitra kita, ya, secara profesional akan membantu kita, ya, dalam membahas tentang benefit program ini, ya. Oke, terakhir, COVID-19 ini merupakan suatu bahaya atau opportunity juga, ya kan? Dan kita sekarang menuju normal di mana kita harus hadapi, ya kan? Ya. Jadi krisis melihat peluangnya di mana, ya. Apalagi kita sebagai bisnis partner dari manajemen, ya. Terus COVID-19 ini akan berlalu, ya. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana perusahaan bisa bangkit, ya, dengan talenta yang optimal, ya. Yang mungkin sebelumnya kita belum optimal atau manpower kita kebanyakan. Nah, kita sekarang udah harus memikirkan setelah COVID ini gimana kita merancang suatu talenta yang optimal bagi perusahaan kita untuk mencapai tujuan, ya. Dan closing terakhir, perusahaan dan karyawan harus mulai dan bangkit lagi, ya, di mana perusahaan harus mempertahankan karyawan inti, ya, key employee, ya, kinerja yang bagus, di samping merekrut karyawan yang bagus untuk kemajuan perusahaan, ya. Karyawan yang seharusnya dan mau dan bisa untuk bekerja lebih giat dan lebih baik karena perusahaan udah istilahnya memberi perhatian, ya, dengan program benefit atau istilahnya mempertahankan sampai melewati masa krisis ini, ya. Oke. Nah, ini terakhir, ya. Nanti ada, sebelum kita buka tanya jawab, ya, nanti ini ada form feedback, ya, bisa diisi di Pikly.
ya. Nah, tujuan feedback ini untuk kita menentukan topik apa yang akan kita bicarakan. Itu retention program itu penting ya. Nah, ini di sini ada berapa, karena ini berkaitan produktivitas ya, berkaitan dengan biaya. Oke, kita balik untuk tanya jawab. Atau mungkin kita dari cek dulu ya. Oke, sebentar saya baca chat dulu ya Pak ya. Dari Pak Muhammad Ridwan, izin bertanya Pak, dengan adanya COVID-19 ini sepertinya perusahaan mulai beralih ke pemanfaatan teknologi dalam bekerja. Hal ini dengan adanya WFH, sepertinya mulai ada indikasi untuk mengurangi karyawan yang ada saat ini dengan mengevaluasi job desk kerja karyawan by jam aktivitas mereka keseharian di kantor. Bagaimana strategi kita sebagai orang HR untuk mensupport agar karyawan kita tidak banyak yang dikurangi akibat program efisiensi yang mulai diberlakukan ya? Oke, pertanyaannya bagus ya Pak. Jadi gini, jadi seperti saya bilang memang ini kita udah nggak bisa hindari ya. Jadi kita sekarang udah harus mempetakan karyawan yang karensi existennya sekarang. Mana yang dikelompokkan ke karyawan seperti tadi bilang karyawan itu key employee. Terus karyawan yang termasuk karyawan yang good performance, karyawan yang misalnya masih bisa dipertahankan, dan karyawan yang kurang atau kita ada istilah misalnya deadwood ya. Nah, itu kita harus mempetakan ya. Dan kita harus mempertimbangkan penerapan itu biaya ya. Karena penerapan itu kan mungkin harus bertahap ya. Kalau kita semua penerapan secara high tech itu mungkin biaya. Jadi makanya itu perlu satu komunikasi secara intens dengan manajemen dan karyawan sinergikan ya. Sekarang seperti saya bilang perusahaan juga harus perhatikan cash flow-nya jangka pendek dan jangka menengah. Jadi kalau kita semua mau high tech, nanti cash flow-nya nggak ada, parah, ya kan? Jadi artinya kita sebagai partner bisnis dari manajemen, satu, kita sekarang harus bisa memetakan karyawan yang ada, ya. Nah itu yang pertama. Kedua, kita intens, jadi seperti engagement, kita harus intens komunikasi, mencari satu solusi untuk menuju satu keseimbangan ya. Karena manajemen, top manajemen kan ada pertimbangan ya. Jadi dari keberlangsungan organisasi, cash flow, biaya-biaya. Makanya saya bilang, mikirnya dulu ya contoh. Dulu kan ada retention program misalnya untuk tiap tahun jalan-jalan. Ya. Terus sekarang apakah perlu jalan-jalan ke luar negeri atau itu untuk program yang lebih bagus, ke program misalnya ke training atau ke benefit program untuk melewati masa sulit ini. Nah itu harus cari, karena di sini saya harus jelaskan secara umum ya, karena masing-masing kondisi dan perusahaan itu beda ya, itu beda. Visi misi dari manajemen itu beda ya, itu harus, makanya harus dikomunikasikan, dipetakan. Jadi kita sebagai hari kita petakan dulu dari manpower, nah kita lihat dari manajemennya, dari sisi manajemen, dan kita komunikasikan kedua sisi dari karyawannya dan dari manajemen. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Miki. Gimana Pak Muhammad Ridwan, cukup menjawab ya? Oke, kita pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Ridwan lagi. Bagaimana kita sebagai wakil manajemen di HR bersikap untuk melindungi perusahaan akibat adanya program WFH yang tetap harus bekerja via online di rumah? Dengan produktivitas yang sama, tapi tidak ada support dari perusahaan untuk insentif pulsa dalam menunjang bekerja secara online, dan juga dengan tidak adanya tunjangan makan akibat tidak ke kantor.
tentu dirasa cukup memberatkan bagi beberapa karyawan tentunya, terutama yang bukan level startup. Di sisi lain, kita juga tetap harus mensupport keberlangsungan usaha perusahaan. Oke, silakan Pak Miki. Wah, pertanyaannya ini cukup komprehensif ya. Jadi ini aja, mungkin saya kasih jawaban gambaran umum ya. Jadi kita sebagai itu jembatan antara pekerja dengan pengusaha ya, antara karyawan dengan manajemen ya. Yang jelas pertama kita harus berusaha perusahaan kita tetap bisa bertahan dan berjalan ya. Dan kita selalu tetap menjaga agar tidak melanggar aturan. Itu yang kedua ya. Nah, saya bisa kasih contoh ya. Kadang-kadang ini ya, kondisi ini kita semua tahu ya, baik pengusaha maupun karyawan sama-sama memang dalam kondisi susah ya. Nah, kan karena ini juga namanya musibah ya, satu wabah ya. Jadi saya kasih contoh, kenapa kita sebagai HR, partner bisnis, kita harus ya selain dua hal itu antara perusahaan harus berjalan dan karyawan tetap bisa bekerja ya. Satu saya kasih contoh ya. Jadi kalau perusahaan, misalnya perusahaan kita cukup besar, ada 2.000 karyawan ya. Ya. Kita kalau misalnya contoh dengan pemetaan yang terjadi ya, misalnya harus dikurangi 25%, berarti 500 karyawan, ya kan? Jadi karena udah terjadi nggak mungkin kita tetap mempertahankan 500 orang. Kenapa saya bilang itu? Kalau 500 orang itu kita lepas, ya, 500 orang itu masih bisa ditampung ribuan PT yang ada, ya. Jadi kita sekarang cuma kurangi 500 orang ya, dan dia juga mungkin ditampung oleh perusahaan lain ya. Kita sekarang ngomong lagi yang sisa 1.500 orang. Kalau kita paksa 500 orang itu dipertahankan, hanya perusahaan kolaps. Artinya apa? Tutup, bangkrut. Artinya apa? 1.500 orang ikut sengsara. Dan bukan cuma 1.500 orang loh. Anak istrinya itu minimal di atas 2.000 orang ya. Jadi artinya apa? Itu suatu keputusan yang harus kita ambil ya. Jadi yang jelas kita harus lebih utamakan keberlangsungan perusahaan, itu satu ya. Kedua, kalau misalnya harus melakukan PHK atau pengurangan karyawan, sebisa mungkin kita ikuti aturan pemerintah yang ada ya. Aturan itu isinya sudah jelas ya, kita sebagai praktis di sini tahu lah ya. Dan untuk supaya menjembatani ya, jadi artinya kita harus lakukan satu komunikasi. Jadi bukan artinya harus baik 100%. Jadi saya kadang-kadang nggak suka dalam kondisi sekarang kita harus saling pengertian ya. Jadi kalau kita misalnya oke, PHK orang nih bayar 2 kali ketentuan undang-undang, siapa juga bisa lakukan, benar nggak? Ya, seorang staf biasa, seorang baru masuk ke nggak bisa. Ya kita di sini sebagai profesional yang mungkin udah pengalaman atau sebagai orang kunci lah ya dalam perusahaan ya, apalagi kita udah sebagai HR manager, kita harus bisa komunikasikan ya supaya mencapai satu kesepakatan. Kenapa saya bilang kesepakatan itu perlu supaya sama-sama win-win solution ya kan, karena saya ada dengar banyak perusahaan yang langsung PHK juga banyak ya, mungkin nanti berikutnya ada akibat hukumnya. Tapi saya rasa itu nanti pasti tidak terhandle, pasti adanya udah itu aja, karena mungkin udah dapat kerja, karena untuk sampai maju ke pengadilan, ini di kasus itu, wah itu sama-sama biayanya besar, ya kan? Nah, kita balik lagi ke tadi, artinya kita harus ajak komunikasi
ya karyawan yang ada ya, cari winning solution ya. Ada berapa sahabat saya PT-nya mereka komunikasi ya, apakah bayar 75%, apa 50%, atau ada solusi yang lebih baik ya, atau ada yang tadi shifting job ya dari partner kerja mereka. Jadi ada solusinya, atau kita tawarin ya, ada program atau program training atau apa. Jadi ya kembali lagi kemampuan dan kapasitas dari HR kita ya, kemampuan dia sejauh mana ya. Kalau dia istilahnya pasrah dengan aturan yang ada atau dengan perusahaan yang ambil satu pihak, berarti dia nggak berfungsi. Jangan kami bilang mau sebagai partner bisnis. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Thank you, Pak Miki. Pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Dani. Dengan kondisi kerja WHO dan WFH, bagaimana solusi untuk menghitung produktivitas karyawan ya, Pak Miki? Mohon penjelasannya ya, Pak. Terima kasih. Dari Ibu Reni, tapi digitalisasi terus dijadikan alasan untuk menyingkirkan karyawan yang senior juga tampaknya. Dan mereka mengambil milenial. Mungkin ini saya bisa ini sedikit ya, memberikan gambaran. Kenapa seperti ini ya, karena beberapa teman ya, ada yang apa ya, mungkin umurnya udah 50-an atau hampir 50 gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa, kita istilahkan mereka itu gaptek gitu loh. Jadi disuruh belajar meeting pakai Zoom, susah, bilang belum bisa, nggak pernah. Kadang-kadang ada yang 40-an pun orang seperti itu gitu. Jadi nggak mau belajar gitu untuk sesuatu hal baru. Tapi kalau yang mau belajar ya, saya rasa sih mungkin enggak kali ya, gimana coba tanggapan Pak Miki? Pak Miki, boleh Jadi, ditambahkan? kembali, saya tambahkan. Jadi intinya gini, jadi kita di HR sebenarnya kita seharusnya udah ada pemetaan seperti tadi saya bilang ya, mana karyawan yang termasuk good performance atau yang memang nggak bisa dibentuk lagi ya kan. Kalau kita di HR kan sebenarnya intinya kan ini, kalau bisa bina kita akan bina ya, tapi dibina-bina nggak bisa ya terpaksa harus dibinasakan untuk menyelamatkan secara keseluruhan ya. Jadi terkait dengan yang berumur ya, kalau menurut saya selama dia itu bisa ikuti perkembangan zaman ya, misalnya jangan sampai dia sekarang, untuk contoh lah